bisa memimpin doa terlebih dahulu? Siap. Beri. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, Bu. Yes. Indana hadir. Hai. Rizky Hadir. baik. Apa ada yang izin hari ini? Dia, Bu. Kenapa? Sakit. Ini nama Baik, tidak. Yang lainnya masuk semua ya? Ya, Bu. Masuk, Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan dulu apa yang akan kalian capai setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menuangkan gagasan dan perasaan dalam bentuk puisi secara tertulis. Kedua, mampu menggunakan diksi yang tepat dan variatif. Ketiga, mampu menyusun puisi dengan memperhatikan unsur membangunnya. Dan keempat, mampu menghasilkan puisi yang maknanya utuh dan logis. Jadi hari ini kita nggak cuma belajar teori, tapi praktek langsung untuk menulis puisi. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu akan bagikan dulu modulnya. Ya, Bu. Davis. Baik, sudah nerima modul semuanya? Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu puisi? Tidak tahu semuanya? Kalau gitu bisa dibuka modulnya. Bisa dibaca bagian definisi Elia. Definisi puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan penyair secara padat dan imajinatif melalui pemilihan kata atau diksi yang indah. Baik, jadi puisi itu seperti foto teman-teman, tapi dalam bentuk kata-kata. Karena dalam satu bait puisi itu bisa menyimpan suatu pengalaman kita atau menyimpan suatu perasaan yang cukup dalam. Nah, tadi udah dibacakan oleh teman kalian, puisi itu karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair secara padat dan imajinatif melalui pemilihan kata atau diksi yang indah. Berikutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun puisi. Nah, bisa dibacakan di modul Alif. Unsur pembangunan puisi yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan atau pokok pikiran utama yang mendasari keseluruhan isi puisi. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang dilakukan penyair untuk menyampaikan gagasan dan perasaan. Yang ketiga, imaji atau citraan. Imaji adalah gambaran yang dapat dirasakan oleh panca indera pembaca melalui kata-kata dalam puisi. Yang keempat, rima dan irama. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi pada larik puisi yang menciptakan efek musikalitas. Irama adalah pergantian tinggi rendah dan panjang pendek bunyi yang membentuk alunan ketika puisi dibacakan. Yang kelima, tipografi. Tipografi adalah bentuk atau tata penulisan puisi, meliputi pengaturan baris, bait, dan ruang kosong. Yang keenam, majas atau gaya bahasa. Majas adalah penggunaan bahasa kias untuk memperindah dan memperkuat efek puisi. Yang ketujuh, makna dan amanat. Makna adalah isi atau pesan keseluruhan yang ingin disampaikan penyair melalui puisinya. Amanat dapat dipahami pembaca setelah membaca dan memahami puisi secara menyeluruh. Nah, itu tadi unsur-unsur pembangun puisi. Di sini sudah paham semua terkait unsur pembangunnya? Nah, kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Ya, bisa dibacakan. Ciri-ciri puisi yang
pertama bahasanya bersifat padat, singkat, dan indah. Yang kedua penulisan terikat atau bebas pada bait dan larik, berbeda dengan prosa. Yang ketiga menggunakan diksi yang konotatif dan bermakna kias. Yang keempat mengutamakan unsur bunyi berupa rima dan irama. Yang kelima penulisan memperhatikan tipografi yang khas. Terakhir mengandung perasaan dan pengalaman pribadi penyair. Nah, untuk ciri-ciri puisi itu tadi anak-anak, bahasanya bersifat padat, singkat, dan juga indah. Jadi gak ada kalimat atau kata-kata yang di dalam puisi itu yang sia-sia, karena semuanya itu punya fungsinya, semuanya itu punya maknanya sendiri. Kemudian yang kedua penulisannya terikat atau bebas pada bait, larik, berbeda dengan prosa. Jadi kalau kalian baca novel atau baca cerpen itu kan tulisannya mengalir dalam sebuah paragraf ya. Kalau puisi itu beda. Kalau puisi itu bebas. Jadi penulis itu bisa menuliskan atau mengungkapkan semuanya itu tanpa ada aturan apapun. Kemudian yang ketiga menggunakan diksi yang konotatif dan bermakna kias. Artinya kalau dalam puisi itu yang dipakai katanya itu nggak sesuai dengan makna aslinya. Misalnya matanya adalah bintang, itu bukan berarti matanya itu bintang beneran, tapi matanya itu misal bersinar indah kayak gitu. Kemudian mengutamakan unsur bunyi berupa rima dan irama. Nah puisi itu pada dasarnya lahir dari tradisi lisan. Kalau dulu puisi itu dibacakan, nggak ada yang ditulis. Jadi rima dan irama itu sangat penting. Kemudian yang kelima penulisan memperhatikan tipografi yang khas. Tipografi itu tampilan visual puisi di kertas. Jadi kenapa baitnya cuma pendek, terus kenapa ada jeda di tiap baitnya, itu semua ada maknanya tersendiri. Yang terakhir mengandung perasaan dan pengalaman pribadi penyair. Nah ini yang membuat puisi itu terasa personal, karena puisi itu diciptakan berdasarkan pengalaman atau perasaan penulisnya. Kemudian, nah apa sih, gimana sih caranya kita menulis puisi itu? Di modul sudah dijelaskan, bisa dibacakan oleh Priska. Baik, langkah menulis puisi yang pertama menentukan tema dengan mengingat pengalaman atau mengamati lingkungan sekitar yang berkesan. Yang kedua, mengumpulkan ide atau gagasan dengan mencatat hal-hal yang dirasakan, dilihat, atau didengar terkait tema. Yang ketiga, memilih diksi yang tepat untuk mewakili perasaan dan gagasan. Yang keempat, menentukan imaji dan majas agar puisi lebih hidup dan bermakna. Yang kelima, menyusun larik menjadi bait yang padu. Yang keenam, memperhatikan tipografi agar bentuk penulisan mendukung makna. Yang terakhir, menyunting kembali puisi agar makna yang dihasilkan utuh dan logis. Nah, itu tadi tata cara menulis puisi, bisa dipahami? Nah, karena sekarang kalian sudah mengerti apa itu puisi, apa saja unsurnya,